Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dinihi kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya karim. Amma ba'du. Santriwan santriwati Pondok Pesantren Tahfiz Quran yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bertemu di majelis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa wasilah untuk dimudahkannya kita masuk ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, syukur itu perlu dimasturbasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduknya kita kepada Allah itu bagian daripada syukur kita terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Salawat salam tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya. Insyaallah kita semua yang berkumpul di sini, kaum muslimin wal muslimat, insyaallah akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santriwan santriwati yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi hari ini kita akan sampaikan tentang tema pentingnya ilmu. Kenapa tema ini kita angkat? Karena ilmu itu merupakan ibadah yang sangat besar. Ilmu itu merupakan ibadah yang sangat besar di sisi Allah, karena seluruh amal manusia itu selain dinilai dari faktor niatnya, juga akan dilihat ilmu yang dimilikinya. Contoh, ketika kita mau berwudu, tentu harus punya ilmu berwudu. Ya. Kita mau makan juga ada ilmu mau makan, ada doanya, apa yang harus dilakukannya. Boleh nggak makan berdiri? Tentu tidak boleh. Maka makanan dengan cara duduk, ya. Minum juga sama. Semuanya pakai ilmu. Maka ilmu menghantarkan manusia menjadi orang-orang yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada kekuatan yang sangat luar biasa dalam bab ilmu ini. Allah memberikan gambaran dalam surat Muhammad, itu surat 47 ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallahu wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah bahwa tiada ilah Tuhan selain Allah, maka mintalah ampunan atas dosamu. Imam Bukhari menggunakan ayat mulia tersebut sebagai dalil bukti akan pentingnya ilmu. Ya. Karena apa? Ilmu itu mendahului amal. Amal seorang itu bisa diterima apabila ilmu ketika dia mengerjakan itu tahu yang dikerjakannya. Jadi saya katakan, ketika ilmu kita mengetahui ilmu sholat, maka kita aturannya jelas diatur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama harus menghadap ke kiblat. Itu menghadapnya adalah menghadap ke Ka'bah. Jelas, ya. Sholat juga diatur, harus tahu ilmunya, ya. Ketika sholat berjamaah, shaf makmum pun harus rapat dengan yang lainnya, ya. Sehingga apa?
ketika ilmu itu digunakan dengan baik sesuai dengan ya tadi katakan ilmu sholat, maka menjadikan sholat itu khusyuk, menjadikan sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau ilmu yang kita lakukan dalam bab sholat ini tidak paham, tidak memahami makna yang sesungguhnya dalam sholat, maka banyak orang sholat tetapi tidak mampu menjadikan dirinya dekat kepada Allah, tapi justru malah membenci Islam itu sendiri. Karena apa? Enggak tahu ilmunya. Sholatnya asal menggugurkan kewajiban. Ya. Maka sholat itu dipersiapkan dengan matang. Ya. Orang-orang yang memahami keilmuan bab sholat, maka dia mempersiapkan setiap waktunya, disiapkan dengan matang supaya sholat itu punya nilai dan punya makna, dan sholat itu mampu menjadikan dirinya ya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar karena tadi persiapannya matang. Ya, kita nanti siang sholat zuhur, persiapkan paling enggak 10 menit sebelum sholat zuhur, dipersiapkan diri kita untuk menyambut sholat zuhur dengan berpakaian yang rapi. Ya, tidak asal-asalan, sehingga kita pengen setiap apa yang kita kerjakan itu punya nilai, jangan sampai hanya sia-sia. Ya, ini adalah tentang bab ilmu. Kenapa Imam Bukhari juga menggunakan ayat ini sebagai dalil kekuatan yang sangat dasar. Karena apa? Keilmuan itu seluruh kekuatannya adalah dari Allah dan Rasulnya sebagai utusannya. Ilmu yang mendasar adalah tentang ilmu tauhid, mentauhidkan Allah, bahwa Allah adalah esa, tunggal, qul huwallahu ahad. Ya. Karena banyak perkembangan zaman ini menuntut orang akhirnya tidak percaya ya kepada hal-hal yang gaib, padahal yang gaib itu ada. Ya. Kenapa hal itu terjadi? Karena manusia banyak dipengaruhi oleh lingkungannya. Manusia dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan dia jauh dari ulama, jauh dari orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah. Ya. Sehingga apa? Merubah dirinya, akhirnya nggak percaya kepada ajaran-ajaran Allah. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga apa? Dirinya menjadi orang-orang yang dilalaikan, ya, karena jauh dari aturan Allah dan Rasulnya. Dan sekarang sudah mulai terjadi. Bahkan penyakit ini pun menjadi orang-orang yang sekuler, ya. Sampai-sampai orang Islam tapi tidak senang kepada ajaran Islam. Bahkan menghina ajaran Islam sendiri. Karena apa? Rendahnya pemahaman tentang ketauhidan dia kepada Allah, rendahnya cinta dia kepada Rasulullah. Jadi yang diambil ya mereka menjelek-menjelekan Islam, melawan Allah, melawan Rasulullah, menghina Rasulullah terang-terangan. Kenapa faktornya? Karena tadi ilmu yang didapatkan bukan ilmu tentang kebenaran yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi yang didapatkan adalah bagaimana dia menyampaikan tapi ada balasan rupiah. Ya, sekarang sudah mulai kan orang mengatakan di Al-Quran tidak ada perintah tentang sholat 5 waktu. Pernah dengar begitu? Ya, seorang dosen mengatakan semacam itu. Ya, katanya tidak ada perintah sholat 5 waktu. Nauzubillah. Kenapa? Ini bodohnya orang. Ya, kalau memahami sesuatu tetapi tidak mengikuti ulama, para kiai, para ustadz yang benar tentang keilmuan Islam itu. Akhirnya apa? Memahami sesuatu dengan akalnya. Jadi orang ini semakin hari bukan semakin benar, semakin gila. Ya, ada seorang kiai bahkan dia katakan buya, ya, masih wilayah Jawa Barat, ya, sekarang lagi heboh, ya. Kenapa? Katanya ajaran Islam belum sempurna. Nauzubillah summa nauzubillah. Kenapa orangnya semacam ini? Tadi
ketika belajar salah guru menjadikan kita rusak, ya. Salah mengambil ilmu, ya, pemahaman secara sunnah, ya, mengikuti Al-Quran karena dinilai dengan rupiah, maka orang itu bisa menjadi rusak. Padahal orang-orang berilmu itu seyogyanya adalah ada balasan khusus, yaitu menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, yang dimudahkan jalan ke surga. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang mampu mengantarkan dirinya menjadi orang baik, orang saleh, baik di mata Allah, juga baik di mata Rasulullah, juga baik di mata manusia. Itu. Makanya diturunkan Rasulullah itu akan adalah untuk merubah tatanan kehidupan menjadi akhlak yang baik. Merubah akhlak Rasulullah diutus itu supaya apa? Manusia punya akhlaknya kepada Allah jelas, akhlaknya kepada Rasulullah jelas, akhlak kepada orang tua juga jelas, termasuk akhlak kepada sesama manusia juga jelas. Ini masalah ilmu itu melebar, ya. Termasuk mengurus negara ini harus dengan ilmu. Belajarlah kepada sahabat Rasulullah, Umar bin Abdul Aziz. Kenapa tokoh Islam ini mampu merubah tatanan kehidupan manusia, di mana ketika mengelola negara itu menjadi makmur, bahkan tidak ada satupun orang yang mau menerima zakat. Kok bisa begitu? Ya bisa, karena patokannya adalah kembali kepada Al-Quran dan mengikuti Rasulullah. Jadi kalau orang sudah ingin mengatur kehidupan manusia tapi jauh dari Al-Quran, jauh dari sunnah, nonsen. Tidak mungkin bisa mengatur kehidupan itu menjadi kehidupan yang baik. Karena apa? Hidup ini kan kita mencari ridho Allah. Seperti duduknya kita di majelis ilmu ini adalah mencari ridho Allah. Jauh dari Palembang sana, jauh dari Medan sana ke Bekasi untuk apa? Ya, untuk mencari ilmu. Ilmu untuk apa itu? Untuk bekal baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Supaya apa? Supaya kita semua dimuliakan oleh Allah. Makanya kita bersyukur, ya, berkumpul di sini bersama orang-orang yang soleh. Kenapa? Orang soleh itu selalu mengingatkan kepada nilai-nilai kebaikan. Watawassobil haq, watawassobis sabar. Mengingatkan kepada nilai-nilai kesabaran. Itu kedudukan ilmu, makanya penting sekali ilmu menjadi acuan dalam kehidupan manusia, ya. Jadi orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu pasti berbeda, itu jelas, ya. Maka ketika orang berilmu melaksanakan ibadah pun dia dengan nilai-nilai kebaikannya, tahu yang dia kerjakan harus bagaimana, ya. Dalam ibadah, dalam bermasyarakat, ya, dalam bergaul, semua kehidupan itu harus dengan ilmu yang dia miliki, ya, termasuk mengelola sebuah pondok harus dengan ilmu. Bagaimana memanagenya, ya, bagaimana mengatur waktunya, ya, bagaimana bikin aturan-aturan itu supaya dipatuhi, supaya diikuti, tentunya harus dengan ilmu. Coba kalau di pondok ini tidak ada aturan, pasti berantakan. Target-target yang kita inginkan tidak tercapai. Tapi karena faktor ilmu itu menjadikan kita hidup ini lebih teratur. Mau tidur harus dengan ilmu, dengan berdoa, maksudnya begitu. Coba orang kalau nggak tahu tata cara tidur, pasti tidurnya asal geletak, asal tidur saja. Tapi kita enggak, ada aturannya, ya. Tidur, kemudian kita menghadap ke arah kanan. Kemudian kita banyak berdoa, berzikir. Supaya apa? Minta kepada Allah, ya Allah, supaya nanti ketika saya bangun masih bisa beribadah kepada Engkau. Ya, bukan untuk bermaksiat, tapi beribadah kepada Engkau, ya Allah. Maka orang-orang yang mempunyai ilmu itu, ya, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ilmu itu merupakan
kewajiban daripada individu setiap muslim supaya dia mampu mengerjakan tentang fardu ain. Ya, termasuk adalah kewajiban kita sholat. Ya, saya katakan punya ilmu tentang bab sholat. Kenapa dia rajin sholat? Karena tahu ilmu tentang sholat, sehingga yang dikerjakan itu bermanfaat. Ya. Kewajiban individu tentang ilmu tadi baca Quran pun harus dikuasai supaya apa? Yang disampaikan juga benar, ya. Yang dibaca juga benar, punya nilai. Kalau sudah punya nilai, maka insya Allah pun ridho. Kita pun senang, kita pun nikmat ketika menyampaikan. Termasuk ilmu juga mendidik anak-anak. Nah, termasuk di sini kan banyak rata-rata ya santri juga sambil menjadi guru. Ya, menjadi guru TPA misalkan. Menjadi guru TPA itu enggak gampang. Ya. Menjadi guru anak kecil-kecil itu tidak gampang. Anak yang sudah baca itu lupa, huruf A dibaca ta. Kan seperti itu muncul. Rubah. Kenapa? Karena pemahaman anak kan berbeda, maka dibutuhlah tuntutan supaya guru banyak bersabar ketika mendidik. Jangan buru-buru pengen hatam saja. Kan gitu, karena kesabaran itu sangat luar biasa, dan ilmu pun itu ada meliputi tentang ilmu sabar, ya, tentang ilmu pengajaran. Kita harus punya kesabaran yang tinggi, karena ketika kita mengajarkan ada anak yang lelet, diajarin susahnya minta ampun, bolak-balik nggak bisa. Ada yang lancar terus, kenapa? Nah, disitulah dituntut seorang guru, ya, bagaimana menerapkan nilai-nilai kebaikan. Jangan lupa doakan anak tersebut. Ya Allah, saya punya murid semacam ini, mudahkan dia dalam belajar ya Allah. Pernah begitu? Mendoakan muridnya? Nah, kalau belum, didoakan mulai sekarang. Ya, jangan hawanya marah-marah mulu. Wah, ini kan evaluasi diri kita tentang masalah ilmu. Jadi dimanapun kita berada, ya, ketika kita tahu tentang ilmu yang kita kerjakan, pekerjaan yang kita kerjakan, kita tahu ilmunya, insya Allah akan kita merasa bahagia, ya, merasa nyaman. Itu makanya ketika persiapan santriwan santriwati ini, ketika ada tugas mengajar, persiapkan dengan jangan ada beban, tapi dengan senang gitu. Hari ini saya mau berjihad. Kenapa? Saya akan mengajarkan ilmu Al-Quran. Kan luar biasa. Nggak ada beban, senang dia, ya, berjumpa dengan anak-anak. Ini jangan dibalik, wah sebentar lagi libur, wah nggak ngajar lagi, ya, senang dengan libur tapi lupa dengan mengajar. Wah ini hari Ahad, besok hari Senin mau ngajar lagi, capek ngajar ya, itu kan bikin ngeluh. Tapi kalau kita semangat, saya yakin kita pengen tiap hari ngajarin terus. Karena apa? Di situ banyak amal-amalan yang dicintai oleh Allah. Maka orang-orang yang berilmu akan mendapat cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Tadi banyak. Ilmu kedokteran juga sangat penting. Islam sudah ada dulu, ya, namanya ya Ibnu Sina. Orang yang ahli dalam ilmu kedokteran. Dan sampai sekarang pun ada ya, bahkan dikuasai orang-orang yang memang mempunyai ilmu tentang kedokteran. Ya, saya teringat dengan adiknya teman saya, ya, sebagai dokter, ya, spesialis di paru-paru, ya, doanya luar biasa ketika mengobatin pasiennya, dia selalu dengan kebahagiaan. Bapak Ibu sabar, ya, semua yang menyembuhkan adalah Allah. Saya adalah wasilah, dan saya berdoa mudah-mudahan apa yang saya kerjakan ini Allah ridho dan Bapak Ibu disembuhkan oleh Allah. Jadi patokannya bukan obat, tetapi ketika dia ingin mengobati selalu minta petunjuk dari Allah. Kenapa? Dokter ini punya nilai ilmu agama. Coba kalau dia orientasinya duit, nah, Bapak Ibu kalau pengen sembuh harus beli obat ini harganya sekian. Tapi itu nggak dilakukan. Dia selalu berdoa, sabar, bahwa penyakit yang kita derita insya Allah kalau ikhlas
maka Allah akan kurangi dosa-dosa kita. Diberikan support, diberikan motivasi, jangan ditakut-takutin. Kemarin ibu itu penyakit paru kemudian langsung meninggal, tambah meninggal dia. Kenapa? Ditakut-takutin, ya, ditakut-takutin. Tapi dokter yang memahami nilai spiritual tentang agama, maka ketika mengobati juga dengan ikhlas, minta ridha Allah. Ya Allah, saya bukan penyembuh, tapi Engkau ada yang menyembuhkan. Dia yakin yang menyembuhkan Allah. Wasilah saya hanya ikhtiar saya, berusaha dengan ilmu yang saya dapatkan atas ridha Engkau ya Allah. Semoga pasien ini Engkau angkat penyakitnya. Enak kan, nyaman? Jadi profesi apapun yang kita kerjakan, kalau tahu ilmu, apalagi dasarnya ada ilmu agama, akan menjadi nyaman ketika kita bekerja. Ya, tadi saya katakan dalam bab mengajar, tahu ilmu mengajarnya pun dibarengi dengan ilmu spiritual, enak. Jadi dokter dibarengi dengan ilmu spiritual, agamanya kuat, insya Allah baik. Mengatur negara dibarengi dengan ilmu agama yang kuat, kembali pada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah negara itu akan menjadi negara yang makmur. Sama, ya. Jadi semua kehidupan itu harus dengan ilmu, karena ilmu mampu menghantarkan manusia menjadi nilai-nilai kebaikan dan mampu menaikkan derajat. Ya, jadi orang yang punya ilmu, Allah akan naikkan derajatnya. Menjadi apa? Menjadi orang mulia. Kenapa? Karena ilmu menghantarkan dia mencerdaskan manusia yang lain yang diajarkan. Ya. Duduknya kita di sini karena ada ilmu. Makanya niatnya harus kuat. Jangan ke majelis ilmu tapi niatnya nyender, akhirnya tertidur. Ya, tapi kuatin, bukan nyinggung, bukan nyindir. Karena faktanya memang kalau majelis ilmu itu gangguannya sangat luar biasa. Coba kalau nonton bioskop, nggak ada yang tertidur, semuanya melotot. Bener nggak? Bener nggak? Karena apa? Karena hawanya beda, godaannya sedikit. Itu, ya, nonton bioskop godaannya apa? Ya, mungkin nggak ada godaannya. Tapi majelis ilmu godaannya, masya Allah, ya. Nyender lama-lama mata merem, nikmatnya luar biasa. Ya, itu ya. Kenapa tadi? Memahami niat awalnya harus yang kuat. Ya, dasar keilmuannya harus yang mantap. Sehingga apa? Ketika itu Allah akan naikkan derajatnya. Kemudian orang-orang yang berilmu itu dia akan dicintai oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Dia menyampaikan nilai-nilai kebaikan setelah Rasulullah sudah tiada. Kita bisa cinta kepada Rasulullah karena apa? Karena ada perintah baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah-sunnahnya melalui para ulama yang menyampaikan. Maka pengganti Rasulullah setelah Rasulullah tidak ada, maka ulamalah ini penggantinya untuk menyampaikan nilai-nilai kebaikan. Tadi sampaikan di depan saya menyampaikan tentang tauhid. Kita mengajak manusia untuk menyembah Allah. Kita mengajak saudara kita untuk dekat kepada Allah. Kita mengajak saudara kita supaya cinta kepada Rasulullah. Kalau itu dilakukan maka terjadi nilai-nilai kebaikan. Ya, maka Rasulullah cinta kepada orang-orang yang menyebarkan ilmu. Ya. Karena itu merupakan warisan yang harus kita sebarkan. Ya, makanya orang-orang belakangan ini, ya, orang-orang di akhir zaman itu ketika cinta kepada Rasulullah, Allah memberikan nilai plus yang luar biasa. Dia tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, dia bukan sahabat Rasulullah, dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi dia membela Rasulullah mati-matian. Ini luar biasa. Padahal rata-rata orang membela itu karena dia tahu fisiknya, tapi kita nggak tahu, kita nggak pernah berjumpa, tapi kita cinta kepadanya. Kenapa? Karena aturan Allah yang memerintahkan itu. Karena tugas Rasul itu mengajak manusia supaya menyembah Allah, supaya mentauhidkan Allah bahwa Allah adalah tunggal.
esa. Maka kita ikuti jalan itu. Keselamatan terjadi karena faktor dari manusia cintanya kepada Allah dan Rasul. Kalau sudah cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka kehidupannya dia lebih hati-hati. Contoh lagi, terjadinya bencana saat ini ya di Kalimantan yang banjir kurang lebih hampir 2 pekan banjir. Kenapa? Pasti faktor manusia, karena kerusakan di laut dan di daratan karena faktor manusia. Nih perlu kita garis bawah. Termasuk kemarin banjir bandang di mana? Di Jawa Timur. Kenapa? Setelah diselidikin ternyata hutan ditebang, kemudian ditanamin dengan tanaman yang tidak mampu menyerap air. Akhirnya apa? Banjir bandang. Ternyata seluruh kerusakan di muka bumi ini, baik di laut dan di daratan, faktornya adalah manusia. Terus bagaimana solusinya? Solusinya adalah manusia kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Kuncinya itu. Jadi kalau dia jauh dari aturan Allah dan Rasulnya, ya sudah. Berarti kita siap-siap saja mendapatkan azab dari Allah. Jadi jelas kuncinya kan. Seluruh apapun kalau kita jauh dari aturan Allah dan Rasulnya, ya rusak manusia itu. Ya. Menjadi gambaran buat kita semuanya bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Ya, jelas sekali bahwa mengangkat orang-orang yang punya ilmu, beriman dan punya ilmu, maksudnya dia tunduk kepada Allah. Ya, dikatakan dia beriman dulu. Beriman gak dia kepada Allah? Kalau beriman kemudian menyampaikan ilmu, ilmunya menjadikan dia dinaikkan derajatnya oleh Allah. Tadi ketika ilmu itu menghantarkan manusia menjadi orang yang baik, karena kita minta kepada Allah bahwa tugas daripada Rasulullah adalah bagaimana mengajak manusia untuk tunduk dan patuh kepada Allah, maka kita pun insya Allah menjadi hamba-hamba yang memang diinginkan pengikut Rasulullah, maka kita menghidupkan sunnah-sunnahnya. Itu yang diinginkan. Ya, jangan sampai kita hidup di dunia itu tidak punya sandaran, tidak punya pegangan, tidak punya tujuan. Makanya Islam itu mengajar kepada kita, ya, tujuan hidup kita harus jelas, itu beribadah kepada Allah. Tentang innas sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika sholatnya untuk Allah, ibadahnya untuk Allah, hidupnya juga untuk Allah, bahkan matinya juga untuk Allah, maka saya yakin orang ini hidupnya lebih hati-hati, tidak serampangan, mempunyai aturan-aturan yang jelas. Karena apa? Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Dan kita pun lebih hati-hati karena kematian, maut datangnya tidak pernah permisi, tapi dia datang secara tiba-tiba sesuai dengan ketentuan Allah. Umur kita kira-kira berapa tahun lagi? Ya, kemarin saudara kita termasuk yang mendirikan yayasan Pondok Pesantren Takfis ini, ya, Ustadz Asep, ya, yang dari Cirebon itu istrinya meninggal, ya. Ya, mudah-mudahan itu menjadi amal ladang kebaikan, menjadi husnul khatimah. Kita doakan, ya. Salah satu adalah yang masuk di dalam yayasan, ya, Bait Ahlil Quran. Ya, ini sangat luar biasa. Kita terus berdoa. Termasuk kita yang menghidupkan di pondok ini, yang memamurkan pondok ini, bagian dari orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk selalu menegakkan nilai-nilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Saya yakin kalian adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk berkumpul di Pondok Takfis ini. Kenapa? Supaya apa? Supaya Allah muliakan kalian. Mungkin dulunya di pulau, ya kan, kurang gaul, tiap hari hobinya
berenang dan makan ikan. Begitu masuk ke pondok pesantren ini, mempelajari Al-Quran, bahkan sekarang bisa diangkat oleh Allah menjadi guru. Nah, kan luar biasa, ya kan? Allah angkat derajatnya, ya. Atau dulu ya di pedalaman, sampai mungkin di puncak gunung. Ya saya nggak tahu di sini ada nggak yang di rumah di puncak gunung, ya kan? Daerah terpencil. Begitu masuk ke Bekasi, wah kaget. Ya, karena kagetnya pengen ikut-ikutan teman-temannya. Wah, kita ke mall yuk. Wah, kita nonton yuk. Waduh, luar biasa. Wah, begitu masuk ke wilayah Bekasi ngeliat gedung bertingkat-tingkat. Itu gimana bangunnya ya? Nah, saking kagum-kagumnya kita tidak usah terkagum-kagum. Itu hanya dunia. Bagaimana Allah menciptakan langit tanpa adanya tiang? Justru itulah yang kita menyembah kepada Allah yang menciptakan langit itu, yang menciptakan bumi tempat kita berpijak, dan kita bisa berkumpul di sini karena Allah. Dan kita pun minta kepada Allah supaya berkumpulnya ini menjadi wasilah kita berkumpulnya di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah di akhir ini ternyata orang yang punya ilmu diberikan Allah yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, tuntutlah ilmu, dan barang siapa menginginkan keduanya, maka tuntutlah ilmu tersebut. Ingat ya, bahwa pedoman kita kalau kita menguasai pengen bahagia hidup dunia dan akhirat, kedua-duanya harus dipelajari. Kita yakin kepada Allah bahwa semua kehidupan ini sudah diatur oleh Allah, maka kita sebagai insan yang beriman, manusia yang beriman, maka kita selalu tingkatkan ketakwaan kita, selalu optimis menghadapi hidup ini. Insya Allah kita semua yang berkumpul di sini akan menjadi kekuatan yang dahsyat dalam dakwah Islam ke depan. Maka jangan pernah menyerah. Kuatkan lagi, optimis yang lebih dahsyat lagi, sehingga kalian insya Allah ya nanti pulang dari sini, ya dari pondok ini, pulang kampung halamannya, insya Allah kalian juga akan dimuliakan orang-orang sana karena kalian punya ilmu. Di Bekasi dimuliakan, dimanapun kalian berada selalu dirindukan oleh orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena kita punya ilmu. Maka jangan pernah menyerah. Ya, prinsip itu kita jangan pernah menyerah. Kita yakin ya, apa yang kita kerjakan apabila ilmu sudah ada dalam diri kita, ilmu kebaikan-kebaikan, apalagi ilmu yang mentauhidkan kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah kita akan diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah ya kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan hari ini menjadi wasilah pertemuan kita dikumpulkan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.